Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Jikalau kita bisa menghidupi dan menikmati kehidupan kita, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, kita tahu dari mana? Ketika kita bangun tidur, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita tidak dapat tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hidup kita, saudara-saudara, tidak pernah luput dari persoalan demi persoalan. Ada persoalan yang bisa memberikan dampak yang positif dalam hidup kita. Tetapi ada persoalan yang kita alami memberikan dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Namun saudara-saudara, jikalau kita merenungkan lebih dalam, ternyata seringkali bukan persoalan itu yang memberikan dampak buruk dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita meresponi persoalan itu. Saudara, seringkali kita meresponi dengan respons yang tidak cocok di dalam kita menghadapi persoalan. Salah satu respons misalnya, saudara, kita memiliki kemarahan yang begitu tinggi sehingga merusak segala sesuatu. Atau kita merespons dengan kecewa begitu dalam sehingga kita tidak ada kekuatan kembali. Saudara, salah satu respons yang kita sering bisa lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, yaitu kekhawatiran, saudara. Saudara, kekhawatiran seringkali lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita tidak dapat menangani persoalan itu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan. Tuhan Yesus mengajar kita, bagaimanakah kita hidup terhadap kekhawatiran yang kita hadapi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang mudah berkata kepada orang lain, jangan khawatir. Tetapi bagaimana kita boleh tidak khawatir dalam hidup ini? Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip yang penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan jangan khawatir, Tuhan Yesus tahu, saudara dan saya adalah orang-orang yang rentan untuk khawatir. Saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang Tuhan ajarkan dari firman Tuhan ini, sehingga saudara dan saya sanggup untuk tidak menjadi khawatir sedemikian rupa. Yang pertama, saudara jangan khawatir, sebab Tuhan yang memelihara hidup saudara. Saudara, itu yang Tuhan katakan. Tuhan, Dia tahu keperluan kita. Tuhan, Dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana burung-burung udara yang Tuhan pelihara kehidupan mereka. Bagaimana bunga bakung yang hari ini ada, besok tidak ada. Tuhan memberikan warna-warna yang begitu indah di dalam bunga bakung itu. Bahkan dikatakan pakaian Salomo tidak seindah daripada keindahan bunga bakung itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Kekhawatiran tidak menambah sehasta daripada jalan kita. Kekhawatiran tidak memberikan sumbangsi yang baik di dalam kehidupan yang kita lalui. Tetapi saudara-saudara, kekhawatiran justru membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak tahu apa yang harus kita perbuat, menjadi bingung atas hidup kita. Namun saudara, ketika saudara dan saya percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka saudara mampu menangani hidup saudara dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan, Dia menyediakan berkat bagi kita, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita mencari kehendak Tuhan dan menghidupinya. Itu yang Tuhan katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, apakah makna hidup kita? Saya percaya makna hidup kita bukan soal makanan dan minuman, bukan soal pakaian, bukan soal harta benda. Karena semuanya itu adalah sarana agar kita bisa terpelihara hidup kita. Tetapi makna hidup kita bukan pada hal-hal itu, bukan. Saudara-saudara, makna hidup kita adalah di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam rencananya, ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, saudara dan saya sedang memaknai hidup ini dengan makna sorgawi, makna yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebagaimana Tuhan itu mulia,
maka makna hidup saudara dan saya itu mulia. Lebih besar daripada sekedar harta benda. Lebih besar daripada sekedar makanan dan minuman atau pakaian, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah engkau khawatir untuk hal-hal yang sifatnya temporary, yang sementara itu. Tapi mari kita memikirkan dan terus merenungkan dan terus menghidupi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, mengutamakan Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga saudara, engkau sedang berjalan di jalan yang mulia, di jalan yang benar, dan engkau akan terhindar daripada kekhawatiran. Yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya mendapat pesan. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Tuhan tahu porsi yang tepat bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, percayakah engkau Tuhan mengatur segala-galanya? Termasuk porsi berkat yang tiap-tiap kita terima. Tuhan berikan sesuai hikmatnya. Demikian juga dengan porsi tantangan hidup, mungkin juga kesulitan. Dia berdaulat. Dia tahu kekuatan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar, engkau tidak perlu khawatir akan hari besok. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Bukan berarti engkau tidak perlu punya rencana dalam hidup ini, bukan. Tetapi janganlah hari esok menjadi beban moral yang membebani hidup saudara. Karena Tuhan, Dialah yang mengatur segala sesuatu. Dia memberikan kepada kita berkat yang cukup, kekuatan yang cukup, dan juga saudara-saudara, kesulitan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan, ketika hidup kita berjalan dengan iman, maka saudara-saudara, kita tidak akan diliputi oleh kekhawatiran. Dan kita mendapat kekuatan baru tiap-tiap hari. Kita punya sukacita. Bahkan saudara, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, marilah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan katakan, semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami seringkali menjadi orang yang khawatir karena persoalan yang kami hadapi hari ini, ataupun ketidakpastian yang kami hadapi di hari depan. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih. Ajar kami sadar, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Ajar kami sadar, makna hidup kami ada di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan. Tuhan memberikan porsi yang tepat bagi setiap kami. Sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak melampaui kekuatan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh cakap menanggung semuanya. Sesuai dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ajar kami bersandar kepadamu. Ajar kami hidup dalam kehendak Tuhan. Ajar kami hidup dalam rencana Tuhan. Supaya kami memaknai hidup kami sesuai dengan maksud Tuhan. Sehingga ketika kami menengok ke belakang, kami tidak pernah kecewa di dalam menjalankan kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan tahu kebutuhan kami. Kami percaya, Tuhan tahu kelemahan dan kekuatan kami. Dan anugerah Tuhan melampaui segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.